berdasarkan yang saya lihat itu memang ada. Jadi dia tuh kayak selebgram, cosplayer selebgram diundang jadi juri untuk cosplay competition. Iseng dan memberanikan diri untuk cosplay. Jadi waktu itu saya nggak tahu Busaati itu apa, crafting itu nggak tahu sama sekali, nggak ada yang ngajarin, nggak join ke komunitas mana-mana, dan nggak punya teman cosplayer waktu itu. Karakter nama karakternya nggak tahu, series nama ceritanya tuh tidak tahu. Ya. Alhasil gerakannya acak-acakan. Nah, saya tahu waktu itu meskipun waktu itu jurinya bukan saya sih. Halo guys, kita dari DZ. Ini ada apa? Kita kenalan dulu yuk. Dari MC kita apa? Namaku Adi, biasa dipanggil Zaryuzen. Ini ada narasumber kita, ada Faris. Halo, saya Faris. Di sini ada Halo, saya Wahyu. Halo, saya Wahyu. Selanjutnya ada Halo, aku Kara, tapi aku lagi sakit ya, sorry. hari ini kita ngobrol-ngobrol santai ya bersama narasumber kita tentang perkembangan dan penjurian di dunia cosplay yang terutama di Bali ya. Jadi gimana? Oke. Mungkin langsung ke pertanyaannya mungkin. Pertanyaan. Okay. Oh, mungkin kalau bisa sih gimana dari Kak Faris sendiri pengalaman dan awalnya ngejuri kayak gimana? Oke ya. Jadi pengalaman ngejuri itu tentunya kalau saya sendiri ya, saya harus pernah merasakan kompetisi itu seperti apa. Jadi mustahil saya menjadi juri tanpa pernah merasakan kompetisi itu kayak gimana. Gitu. Kompetisi itu harus saya rasakan, ngebuat kostum itu harus saya rasakan, perform di atas panggung itu harus saya rasakan, sama penjiwaan karakter juga itu harus saya rasakan. Jadi sekali dua kali menang itu nggak cukup, terus berkali-kali. Sampai akhirnya ada panitia event minta tolong saya untuk jadi juri. Oke, saya juriin berdasarkan ketentuan yang sudah dijabarkan juga sama panitia, berdasarkan pengalaman saya juga sebagai peserta gitu. Jadi sebagai juri tentunya kita harus mengerti dulu apa nih yang kita jurikan. Kalau misalnya sudah mengerti, oke. Selain itu yang kedua kompetensi. Jadi kalau tidak ada kompetensi itu pasti nggak bagus ujung-ujungnya, kurang pasti. Gitu. Jadi ada pengalaman, ada kompetensi, dan ada wawasan. Gitu. Itu latar belakangnya sehingga waktu itu panitia minta saya untuk jadi juri. Gitu. Kurang lebih seperti itu untuk cosplay competition. Untuk yang dari awal pengalaman pertama ngejurinya dari tahun kapan dia pernah? Wah, itu udah lama tuh, 2010-an lah pokoknya tuh. Itu pas sebelum Covid itu jelas. Sebelum Covid itu. Lupa itu berapa jelas waktu itu. Belum sebelum itu udah ada. Sebelum Covid di 1918. 2019 sempat, terus sebelum 2019 juga pernah. Pokoknya sebelum Covid lah itu. Gitu sih. Untuk dari Kak Faris sendiri gimana mungkin fokus utama penjuriannya? Ya, jadi fokus utama penjurian itu yang pertama kan tergantung dari aspek yang kita nilai kan. Kalau misalnya coswalk, yang jelas dari penampilan, bukan performance jungkir balik segala macam. Kalau mau jungkir balik segala macam ada cosplay competition, ada solo cosplay competition. Tapi kalau coswalk itu lebih ke penampilan. Sama ada disertai sedikit kayak gimmick di atas panggung, sedikit pose balik udah. Nggak usah lama-lama. Jadi intinya kalau coswalk ke penampilan. Nah, kalau cosplay competition ke performance. Nah, gitu. Itu sih kalau aspek-aspek yang saya nilai sih untuk di cosplay competition atau coswalk. Kenapa kita jadi tegang gitu? Kenapa nggak kayak tadi? Santai-santai. Tapi kalau aku pernah nanya nggak sih? Boleh. Oh, kalau misalnya aku nanya Kak, kan ada tuh misalnya tuh kayak dia tuh jurinya tuh juri competition untuk cosplay competition, cuman dia tuh seorangnya cuman selebgram. Jadi kayak dia tuh aktif cosplaynya tuh cuman kayak di medsos gitu, tapi dia nggak pernah perform. Tapi karena followers dan juga mungkin karena pengikutnya banyak sama bagus cosplaynya kayak makeupnya gini ya tuh dia kayak dijadiin juri itu tanpa pengalaman sekalipun perform tuh bisa nggak? Ya, oke. Jadi kalau misalnya bisa atau tidak itu sebenarnya tergantung dari kepanitiaannya. Kepanitia yang nunjuk juga, yang nunjuk si orang ini. Gitu. Jadi
berdasarkan yang saya lihat itu memang ada. Jadi dia tuh kayak selebgram, cosplayer selebgram diundang jadi juri untuk cosplay competition. Tapi tidak hanya dia aja, ada cosplayer yang berpengalaman juga di sebelahnya. Jadi bisa ngasih arahan, oh aspek-aspek apa aja yang nilai. Jadi selain si cosplayer yang selebgram nih, ada juga cosplayer yang berpengalaman di sampingnya, di sebelahnya, yang turut menjurinya. Jadi apa ya, penilaian itu nggak mutlak dari dia ya, dikasih tahu nanti, oh gini loh kalau kostum itu kayak gini. Sebenarnya bisa kalau berdasarkan kayak ketentuan tuh bisa. Tapi alangkah bagusnya kalau misalnya si juri ini sebelumnya pernah ikut cosplay competition. Gitu. Itu kalau untuk juri cosplay ya. Tapi apakah mungkin juri yang bukan cosplay itu jadi juri? Ya sangat mungkin sekali. Jadi contohnya di World Cosplay Summit, nah, itu ajang cosplay tingkat dunia tuh yang diadakan setiap tahun di Nagoya, Jepang. Itu cosplaynya itu juri cosplay itu bukan cuma cosplayer aja. Direktur game juga. Ya, seiyu juga dia. Bayangin kamu cosplay karakter Nier Automata. Di depan produsernya Nier Automata. Tegangnya luar biasa. Ya, produsernya tahu betul loh. Meskipun produsernya bukan cosplayer, tapi tahu betul, oh, Nier Automata tuh gerakannya kayak gini. Gimmicknya tuh seperti ini. Nah, jadi sistem penilaian itu mengambil penilaian dari sudut pandang produser. Kalau seiyu, dari sudut pandang seiyu. Kan karakter kan pasti ngomong kan. Misalnya kebetulan seiyunya itu seiyunya Tanjiro. Kamu perform Kimetsu no Yaiba di depan seiyunya. Oh, seiyu tahu loh, oh karakter ini pernah ngomong ini loh. Oh, karakter ini pernah ngomong ini. Oh, caranya gini loh. Nah, dari segi itu bisa. Thank you, Kak Fari. Jadi intinya kalau juri yang non cosplayer itu dari segi wawasannya dia. Wawasannya terhadap karakter itu tersebut. Jadi emang dia bukan cosplayer tapi dia ada wawasan terkait dengan dunia Jepangan. Orang dia seiyunya, orang dia produsernya. Nah, itu bisa itu dijadikan juri. Tapi itu biasanya tuh skala internasional sih. Halo, aku Wahyu, di sini di sebelahku ada Kak Faris. Jadi di sini aku mau tanya-tanya nih yang santai-santai aja tanya-tanyanya. Jadi pengalaman Kak Faris dari awal mula cosplay lah lebih enaknya. Jadi kita ngobrol santai aja Kak Faris. Jangan yang terlalu berat-berat. Kita ngobrol masalah pengalaman zaman dulu ya Kak Faris. Gimana Kak Faris bisa terjun ke dunia cosplay gitu? Gimana Kak Faris bisa interest gitu? Bisa terjun ke dalam dunia cosplay karena hal apa gitu? Kalau aku kan karena kakakku yang ngasih ujangan kalau ini lo cosplay lo. Aku bisa punya banyak teman karena cosplay lo. Aku bisa punya banyak kenalan bla 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 di cosplay. Silakan Kak Faris. Ya, jadi awal mulanya saya di cosplay itu sebenarnya dari 2013 waktu itu. Jadi sebelum 2013, nah, itu saya itu kan datang ke event waktu itu. Event Jepangan ada cosplayer. Itu pertama kali saya lihat, oh ini cosplay ya keren loh. Gitu. Jadi eventnya waktu itu di kampus Unut. Jadi waktu itu eventnya di kampus Unut. Habis itu setelah itu ada lagi eventnya Bali Japan Expo. Udah lama banget itu di Gor Lila Buana. Bali Japan Expo yang pertama itu 2012. Itu saya lihat tuh banyak cosplay, wih kok keren ya, oke, next time dah saya nyoba cosplay. Akhirnya 2013, iseng dah memberanikan diri untuk cosplay. Jadi waktu itu saya nggak tahu busati itu apa, crafting itu nggak tahu sama sekali, nggak ada yang ngajarin, nggak join ke komunitas mana-mana, dan nggak punya teman cosplayer waktu itu. Adik saya sih cosplayer waktu itu, tapi saya juga nggak nanya dia kan, jadi dia kan emang genrenya lebih ke idol gitu, jadi karakter yang kawaii. Kalau saya kan maunya waktu kan Kamen Rider. Udahlah buat sendiri lah, nekat lah, lihat tutorial di YouTube. Saya meskipun nggak tahu busa itu apa, ya udahlah pakai bahan-bahan recycle waktu itu, dari kardus bekas televisi, gabus, baju bekas saya pakai semua. Waktu itu cosplay Kamen Rider DN form. Jadi 2013 itu waktu pertama sekali saya untuk cosplay. Nah, waktu itu dah seperti yang tadi saya bilang, saya nggak bergabung ke komunitas manapun. Terus saya teman cosplayer juga nggak ada, teman untuk crafting apalagi, nekat datang ke sendirian, selingu. Waktu itu nggak tahu sama sekali. Akhirnya ada satu cosplayer, dia nyapa teman saya itu nama Esa tuh. Dia sekarang masih sibuk sih dia, tapi itu tetap dia tuh teman saya tuh, dia cosplayer juga dia nyapa saya, halo, ini siapa namanya? Dia cosplay juga, tapi waktu itu bukan cosplay Kamen Rider, dia cosplay dari anime atau game saya lupa. Ngobrol-ngobrol, habis itu udahlah dari situ berproses dah, buat sendiri-sendiri. Habis itu ketemu dah sama teman-teman, memperluas pertemanan juga, memperluas kreativitas juga. Jadi
bisa dibilang awal saya cosplay itu dimulai dari kesendirian. Sama. Tapi dulu juga sebenarnya cosplayer dikit juga nggak sih kalau zaman-zaman tahun segitu? Dibilang sedikit ya, dibilang banyak juga agak sedikit banyak. Ya, yang Soalnya aku mungkin tahun gitu juga, tahun gitu juga aku kan sering ke event kan diajak Kak Gita lah. Oh ya. Itu kayak yang namanya cosplayer tuh kayak apa ya, benda langka gitu kayak Ya. kayak makhluk langka gitu. Makhluk langka. Ini apaan gitu. Ini apaan gitu. Nah, jadi gini Kak Faris. Menurut Kak Faris nih ya, perbedaan kompetisi zaman dulu sama zaman sekarang tuh gimana Kak Faris? Mungkin ada perubahan kayak cosplayer Bali tuh ada peningkatannya gitu loh. Dari tahun lalu cuma Kak Faris, mungkin Kak Faris dan beberapa teman-temannya Kak Faris yang berkompetisi gitu atau gimana gitu. Silakan Kak Faris. Kayak kalau untuk kayak perkembangan ya mungkin dari zaman cosplayer Bali yang zaman dulu sama zaman sekarang tentunya sangat berbeda sekali. Sangat berbeda. Kalau zaman dulu tuh performnya tuh niat sekali. Gitu. Jadi apa supaya jatuh bangun itu bener. Saya dulu cosplay perform competition sampai banting-bantingan Ya, di yang aspal yang kayak Ultraman ini ya, Ultraman X itu. ya, Ultraman X Cyber sama- Gomora Armor. Oh ya, itu aku udah lihat performnya tuh. Emang bener-beneran tinju-tinjuan. Tinju sampai jadi ditinju mental-mental. beneran. Nah, tinju beneran jadi kan karena armor udah aman. Ya. Jadi, jatuh beneran. Ya, Dan itu emang benar-benar out of the box lah waktu itu. Nggak out of the box juga sih. Jadi Iya. ibaratnya bisa dibilang niat lah. ya, mau mengorbankan diri sendiri gitu. Untuk nyari pengalaman, nyari competition. Kalau kurang lebih yang zaman dulu tuh lebih niat sih. Ya, Lebih gila, wah gini cosplay competition. Kalau yang sekarang mungkin karena apa ya, pengaruh COVID juga sih. Kayak pengaruh COVID juga, jadi orang-orang yang kayak mau competition tuh jadi berkurang juga. ya, Bisa dihitung dengan jari lah dia. ya, Tapi untungnya meskipun sudah sekarang kalau sekarang meskipun sudah sudah lewat dari COVID, sudah mulai dah meningkat. meningkat. Ada peningkatan lagi, sudah pulih lagi cosplayer Bali. Sudah ada yang mau unjuk gigi Yes, keluar, betul. mau berkompetisi berani. Ya, berani naik berkompetisi. panggung. Ya. Jadi tidak cuma action aja. Idol juga ada. Nah, Betul. Jadi nggak tiba-tiba ujuk-ujuk nari, ujuk-ujuk nyanyi, nggak, ada story-nya. Ya, Ada tuh yang Vocaloid gitu. ya Vocaloid. Itu. Siapa tuh? Siapa? Oh ya Anda. Ada story-nya. Jadi apa ya? Jadi pas maju cosplay competition nggak langsung nari ujuk-ujuk gini kelar, nggak, ada story-nya. Ada story-nya. Ya, Nah, bagus. itu jadi penonton tuh ngerti, ternyata di balik kehidupan seorang idol itu seperti ini loh tantangannya. Teman satu kakinya sakit, si yang lain ikut mensupport, ada story-nya. Ya, ada story. Jadi sekarang variasinya Ya, variasinya untuk lebih kostum banyak. tuh lebih banyak untungnya. Nggak cuma pukul-pukulan, Nggak cuma baku hantam-hantaman hantam. doang, ya. Nggak mentang-mentang bisa backflip aja tuh menarik, nggak. Ya, Backflip dong 5 menitan backflip terus kan mana menarik. ya. Selain itu juga selain action ya, bisa juga genre-genre yang lainnya. Thriller. Waktu Iya. itu saya kan cosplay competition waktu di Kreha waktu itu. Nah itu saya sebagai ini Gyoko itu bukan action, nggak ada adegan pukul-pukulan baku hantam tuh. Malah lebih tidak ke ada. pengenalan ya. Ya pengenalan. Jadi Pengenalan. adegan penyiksaan lagi lebih tepat. Ya, dengan penyiksaan. Saya siksa itu korban-korban yang sudah saya tangkap. Iya. Psikopat nih. Jadi unsur psikopatnya itu saya tampilkan. Unsur thrillernya tuh saya tampilkan. Nggak ada action sama sekali. Dan itu bisa. Nah, udah saya contohin loh. Nah, jadi nggak cuma action aja. Thriller juga bisa. Ya. Nah, kayak ini thriller ini. Jadi nggak cuma baku hantamnya Nggak cuma baku hantam. yang paling bagus, yang bisa nunjukin ekspresinya sambil berdialog itu juga udah bagus. Iya, betul. Selagi dia tahu gimana caranya mengeluarkan ekspresinya, terus bagaimana olah mimik muka, olah gerak, itu udah bagus banget itu. Daripada cuma pukul-pukulan salto. Nggak, maksudnya nggak ini ya, aku nggak meremehkan orang yang koskom pukul-pukulan. Aku juga koskom pukul-pukulan kok. Tapi tetap ada story-nya. Iya, tetap ada story-nya. Campur. Jangan satu pel aja. Jadi dari awal sampai akhir tuh pukul-pukulan. Apa yang mau tawuran? Jadi intinya apapun genrenya, mau action, mau thriller, mau genrenya slice of life kayak idol, Ya, itu yang penting ada story-nya. ya Nah, ada jadi kayak penonton tuh ngerti, oh ini story-nya. Iya.
biar nggak dari awal penonton ngiranya oh pukul-pukulan doang nih, oh kita liatin aja gitu, nggak usah kita serapi inti ceritanya, kita lihat pukul-pukulan aja udah seru. Iya. Kayak masa penonton nontonnya pukul-pukulan doang kan? Iya, Tanpa mending story. nonton MMA kan, Nonton MMA aja sekalian. ini nonton MMA gitu, atau enggak orang main Tekken sekalian, Main Tekken langsung sekalian. pukul-pukulan gitu, Pukul-pukulan, bener. nggak usah diisi cerita-ceritanya bro. Competition katakannya ini. Iya, sekalian kalau nggak mau lihat drama-drama, isi dialog-dialognya Tekken, sekalian lihat Tekken. Itu sih. Jadi intinya kalau zaman dulu tuh jujur lebih niat kayak koskomnya tuh. Dan terbilang banyak ya sih. Contohnya siapa tuh Kak Faris? Orang-orangnya yang mungkin Kak Faris kenal. Oh banyak ya. Ya. Jadi- yang mungkin sekarang mungkin ada yang masih beberapa yang masih ikut, atau mungkin udah pensi, atau mungkin gimana gitu. Silakan. Jadi salah satu kayak perform yang niatnya, salah satunya. Banyak sih sebenarnya. Ya. Salah satunya itu dari teman saya tuh tim Nexus itu. Wih gila tuh Senseiya. Tuh Senseiya-nya Bali tuh dia tuh. Jadi Oh ya, aku pernah Ya. lihat ya. itu zaman dulu udah mengkilat banget, seluruhnya tuh mengkilat. Iya. Wah, armornya, gerakannya juga gimana sih ketika karakter A memukul itu kayak gini, karakter B itu memukul gini. Jadi ada ciri khasnya. Ya, aku Jadi- sempet lihat juga performnya yang pas itu. Jadi tiap-tiap karakter beda loh, jenis pukulannya tuh beda, Dan pasti- gimmicknya tuh berbeda. Ya, dan pas itu siapa aja Kak Faris yang pas jadi sensei itu, siapa aja orang? Wah banyak ya, ada Igam itu teman saya itu. Dia kalau buat kostum yang lapis-lapis kulit tuh dia itu hebat. Segi Igam, terus ada Dode, Ya, Kak Dode. terus ada Yogi, Ya. waktu itu. Itu udah orang-orangnya. Dan mungkin performnya tuh ada diginin sama Zinzuru juga. Ya ada. Di YouTube ada. Ya, di Bagus kok. YouTube ada. Tuh. Niat tuh salah satunya. Terus ada dulu Rurouni Kenshin juga ada judul. Ya. Waktu itu di Lipomo waktu itu ada Karisa sama Kadeki. Oh, ya tahu. Kadeki itu jadi CCO dia waktu itu. Oh, iya. Aja ya. Waktu itu tapi dia bukan koskom dia waktu itu. Dia lebih Ngisi acara waktu itu. ngisi acara. Oh. Ngisi acara waktu itu. Rurouni Kenshin ya. Ya, tahu. Ada Wen juga waktu itu, teman saya juga, dia jadi ini Aoshi. Jadi banyak karakternya. Jadi nggak cuma Kenshin Nimura sama Shishio, ada Aoshi juga gitu. Ya. Itu sih. Berarti Kak Faris beberapa tadi sebutin itu masih ada beberapa yang aktif sampai sekarang. Ya. Sampai sekarang. Siapa aja tuh Kak Faris kira-kira? Oh, yang aktif sampai sekarang? Ya, yang mungkin masih aktif sampai sekarang, siapa aja kira-kira? Player yang aktif sampai sekarang yang jauh angkatannya saya itu ada Igam jelas. Ya. Igam. Novan juga masih aktif. Ya. Igam, Novan, Kadeki itu masih aktif ya. Itu kalau Kadeki itu dia lebih awal daripada saya dia mulai cosplay. 2010, 2009 apa 2011? Main lama ya? Udah lama. Kalau saya 2013 kan. Kalau Kadeki sama Karisa tuh lebih dulu. Ya. Lupa saya tahun berapa yang jelas lebih dulu. Yang- Saya masih aktif segitu Ya, aja deh. yang masih aktif, dan Kak Faris juga pasti ya. Iya, termasuk saya. Buat Kak Faris juga. Ya. Pokoknya pas udah Covid hilang dah kita Ya, semua. udah Covid, udah hilang, udah sibuk, pasti udah sibuk. Udah Sama, nggak. ya. Oh sama Koken Ival. Ya, astaga. Kita lupa Hampir dengan orang satu itu. Maaf Koken. Nah itu dia tuh apa ya, lawannya saya waktu pas pertama kali ikut cosplay competition. Oh, jadi saingan. Ya, waktu Saingan sehat tapi kan. Sehat, Oh, jadi. sehat. Ya. Dia tuh cosplayer Bali pertama yang apa ya, mencampurkan material art sama cosplay competition. Oh, jadi dia yang ini apa sih namanya? Waktu- Yang mencetus backflip ya. Oh, Ya, enggak. Yang mencetus Ya, backflip. akrobatik. Bener sih. Dengan apa namanya musuh-musuhnya. Ya, Iya, dia bisa wushu loh. Jadi wushunya tuh dipraktekkan juga di cosplay competition dan Ya. itu bagus. Gila. Keren banget. Hmm. Jadi apa ya, di cosplay competition itu kamu mau teater bisa, mau acting bisa, mau bela diri bisa, mau buat kostum juga bisa. Jadi banyak banget itu aspek-aspek yang bisa kita tularkan di cosplay competition. Nah, ini aku ada dua pertanyaan jadi satu sih. Boleh? Mungkin ini ada beberapa kompetisi yang sampai sekarang, mungkin dulu pernah ada di Bali, tapi sampai sekarang belum diadain sama sekali. Oh, Yang pertama itu ada cosplay kabaret. oh iya. Dan yang kedua adalah mungkin pernah Kak Faris ikutin, yaitu koskom tapi crossover. Crossover. Oh, pernah. Ya, yang mungkin sampai sekarang belum ada yang mewadahi ya Belum kompetisi ada. itu. Udah mungkin berapa tahun ya? Hmm. Cosplay kabaret dan cosplay crossovernya itu. Jadi bisa dijelasin Kak Faris, mungkin karena
mungkin cosplayer kompetitor yang baru, anak-anak baru ini baru dengar apa itu? Cosplay koskom ya crossover sama kabaret gitu. Bisa dijelasin Kak Faris? Ya, jadi kalau kayak cosplay crossover dulu ya, karena Iya. kebetulan kan saya juga pernah ikut cosplay crossover waktu itu Iya. tahun 2016 kan kalau nggak salah. Iya. 16 atau 2015 waktu itu. Jadi crossover itu namanya juga crossover kan. Jadi apa ya, mencampurkan dua serial yang berbeda jadi satu. Jadi waktu itu saya sama adik saya itu cosplay competition dalam satu tim. Jadi Kamen Rider sama AKB 0048. Dulu ada animenya AKB 0048. Iya. Bayangin Kamen Rider Wizard sama AKB 0048. Ya. Itu dalam satu performance. Jadi ceritanya si AKB lagi perform, diserang monster, terus dibantu sama Kamen Rider. Jadi kita bersama mengalahkan si monster itu. Waktu itu kayak gitu. Ya. Dan itu ada itu kompetisi waktu itu. Dan Jadi nama timnya waktu itu Showtime Rotation. Jadi kan Kamen Rider Wizard kan terkenal banget dengan istilah kata-katanya Showtime. Terus kalau AKB 0048 nah, kan dia kan dari apa ya, AKB48 kan lagunya Happy Rotation kan, jadi digabung Showtime Rotation gitu. Bahkan awal-awal tuh mereka lagi apa nyanyiin lagu Happy Rotation diserang monster. 1, 2, 3, 4. I want you. Ada monster. Digeredak akhirnya aku nyampe nih ke dimensi ini. So I want you jedar. Ada kok di YouTube itu. Ya. Monsternya ngewota gitu. Dan di mana di Zenjuro channel. Iya itu. Zenjuro. Ya, jadi apa ya, bisa banget waktu itu, tapi perlu kita ingat lagi crossover itu emang sudah dikasih ketentuannya. Oh, kompetisi ini boleh crossover. Tapi kalau misalnya kompetisi yang tidak diperbolehkan crossover, jangan kalian nekat crossover. Jadi kalau misalnya kompetisi yang tahunan ini, misalnya kompetisi yang diadakan oleh si A misalnya, yang biasanya tuh dari anime, tokusatsu atau game, yang satuan aja lah tanpa crossover, ya udah satuan tanpa crossover. Jangan kalian nekat gitu crossover. Yeah. Karena tidak ada keterangan. Tapi kalau misalnya crossover pasti dikasih tahu kok sama panitia. Diperbolehkan crossover. Jadi 2 series berbeda dijadikan dalam satu, itu boleh banget. Dan itu ada ketentuannya, diperbolehkan crossover. Kalau tidak ada berarti nggak boleh itu. Ya, jangan melawan aturan ya. Jadi melawan aturan. semua itu ada kok ketentuannya. Ada ketentuannya, ada aturannya. Ya. Nah, kalau itu tadi kan crossover kan, kurang lebih udah ngerti kan maksudnya kayak gimana. Ya. Dan kabaret. Nah, kalau kabaret itu jujur saya belum pernah ikut sama sekali. Tapi baru lihat aja. Jadi kabaret itu show lebih mengedepankan kepada show-nya. Dan itu durasinya lebih panjang. Berapa lama? Ada mungkin hampir segituan. Ya, ada waktu itu. Kayak live theater gitu ya. Ya. Jadi kayak apa ya? Kayak cosplay kabaret itu yang sering saya lihat tuh cuma ngisi acara sih dia. Belum ke competition-nya. Mungkin ada competition-nya, tapi jujur saya nggak tahu. Saya taunya cosplay kabaret itu waktu itu cuma untuk ngisi acara. Waktu yang pernah saya lihat tuh kayak Kamen Rider. Ya waktu itu ada Komutoku, komunitas tokusatsu Indonesia itu. Jadi mereka tuh buat perform bareng. Seluruh Kamen Rider itu muncul. Emang tidak ada story-nya tuh. Di filmnya tidak ada story seperti itu, tapi dia buat story sendiri, buat percakapan sendiri. Terus ada Inuyasha juga ada. Nah, jadi kan Inuyasha, Kagome, lawan Araku. Di story-nya tidak seperti itu, tapi dia buat cerita sendiri. Jadi kayak show gitu. Oke, kita pause sebentar karena kita kedatangan tamu telat. Ya maaf, ensin dia. Seorang Gus Saya diberi Prat. respon. Silakan. Perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Gus Prat. Akun IG saya Subiot atau bisa dipanggil Biotsu ya. Ya. Jadi maaf. Jadi silakan dilanjutkan lagi Kak Faris masalah cosplay kabaretnya yang tadi. Jadi sampai mana ya? Sampai cosplay kabaret itu sampai berapa menit dah tadi? Ya bisa sampai 30 menit. Ya 30 menitan ya. Berarti udah kayak live stage sebenarnya. Ya. Jadi kayak dari cerita inti sampai akhir itu benar-benar dijelasin secara rinci. Ya, dan itu dah jadi Dan apa itu ya? orangnya nggak dikit kan? Pasti Banyak, ya. bisa sampai 10 itu banyak. Ya. Dan pasti blackman juga banyak dong, banyak banget dong. Ya, Ya. banyak banget. Tapi setahu yang saya tonton ya, saya nontonnya kan kabaret yang zaman dulu itu Ya. Blackman-nya itu cuman 1-2 deh rasanya. Oh tapi pemainnya banyak. Krunya banyak. Ya, misalnya ada yang jadi Kamen Rider, ada yang jadi monsternya. Oh iya Nah, itu. Oh jadi monsternya banyak gitu. Oh iya aku tahu. Jadi kabaret itu lebih ke show. Jadi durasinya juga lebih panjang dan ceritanya itu boleh buat sendiri. Ya. Misal di filmnya tidak ada adegan seperti ini. Oh karakter ini nggak bertemu, tapi di sini
improvisasi dikit. Di kabaret ya bisa diimprove. Ya. Gitu. Jadi jalan cerita sendiri. Iya. ya buat jalan cerita sendiri seperti itu. Tapi buat cerita sendiri tapi nggak terlalu melenceng kan Ya. cerita aslinya kan. Ya, di Bali tuh yang pernah saya lihat itu ini cosplay kabaret waktu itu yang pas udah lama sekali itu ya, waktu itu yang token rambu ya, astaga. Itu mungkin karena token rambu. Jadi kalau token rambu ini oke, saya jelasin secara singkat ya, meskipun saya tidak terlalu expert ya mengenai token rambu. Jadi token rambu itu visualisasi pedang-pedang menjadi orang. Jadi misalnya kayak contohnya misalnya kayak ada pedang namanya pedang Hattori. Nah, tapi di dalam series token rambu, pedang Hattori ini berwujud manusia. Jadi seluruh pedang-pedang itu tampil dalam wujud manusia. Ya rata-rata pria-pria berwajah tampan. Oh. Ya ada misalnya pedang Hattori wujudnya kayak gini. Ya. Ada pedang namanya wakizashi. Wakizashi itu pedang pendek. Segini. Pendek banget. Itu ada tampilan manusianya. Jadi mereka saling berinteraksi, ada dramanya, terus ada juga actionnya seperti itu. Itu pertama kali saya lihat waktu di Bali waktu itu. Waktu itu dari udah lama sekali dari komunitas Limata Cosplay waktu itu ya yang menyelenggarakan. Itu bagus itu cosplay kabaretnya itu. Biasanya kok cosplay kabaret itu formatnya kompetisi atau cuma perform doang gitu? Kalau yang berdasarkan yang aku tahu ya, Ya. itu saya belum tahu apakah ada kompetisi cosplay kabaret atau enggak. Tapi sejauh yang saya tahu cosplay kabaret itu dia lebih mengisi ke acara. Oh, show berarti ya? Show, ngisi acara aja. Kalau kompetisi mungkin ada ya kalau di luar Bali ya. Tapi jujur saya nggak tahu. Mungkin dari sudut pandang saya sendiri ya mungkin. Kenapa kita jarang atau IO yang saat ini jarang giniin cosplay kabaret? Mungkin selain tidak tahu tentang cosplay kabaret, mungkin karena gini juga pembatasan waktu acara. Untuk kabaret sendiri kan seperti yang Kak Faris tadi jelasin, mungkin untuk satu cosplay kabaret jika nanti dikompetisikan itu mungkin kan karena pakai banyak orang dan juga durasinya juga nggak tentu. Kalau misalnya kita ngambil banyak waktu, kemungkinan yang sudah disepakati dengan IO, terutama dengan rundown acara itu mungkin bisa buyar gitu. Ya. Kelebihan mungkin. Karena kita juga kan kalau gini budgetnya terbatas juga kan. Ya. Ada waktu juga kan ada kamu waktu. pakai tempat itu dari jam segini sampai jam segini. Ya kita untuk penyewaan tempat kita terbatas kayak. Kalau nambah waktu itu mahal. Iya, waktu itu mahal banget. Mungkin ya saran sih kalau emang mau mencoba gini baru, mungkin IO yang ada saat ini di Bali bisa coba adain cosplay kabaret. Tapi sebagai live dulu mungkin acara-acara. Pengisi acara. Ya, isi acara. Oke, thank you. Sudah dijelaskan jadi sama teman saya ini. Jadi bisa aja sih ngadain cosplay kabaret, cuman ya itu udah waktunya lah mungkin ya. Waktunya itu sulit banget lah. Waktunya terbatas banget. Terbatas banget kan, apalagi kita pakai tempat tuh kan pasti kan ada batas waktunya dari jam segini sampai jam segini. Iya. Gitu. Itu sih. Ya mungkin sambil jalan lah, jadi semoga perkembangan cosplayer di Bali itu semakin meningkat, acara-acara cosplay juga semakin meningkat. Jadi quality above quantity gitu. Itu dia. Jadi bagus atau enggaknya bukan dilihat dari berkali-kali dia buat event, enggak, tapi dari kualitas. Apakah event tersebut bisa mengembangkan nilai-nilai kreativitas, bisa tetap melindungi esensi dari cosplay itu sendiri tanpa melewati tanpa melanggar dari nilai-nilai kreativitas, nilai-nilai aturan yang sudah ada. Itu. Jadi mungkin pesan saya ke teman-teman IO ataupun kayak komunitas, ingat quality above quantity. Jadi apapun kompetisinya, entah itu cosplay ataupun non cosplay sekalipun, pasti ada aturan. Jangankan kompetisi, kita di jalan raya pun ada aturannya. Kita datang ke rumah ibadah pun ada aturannya. Apalagi di kompetisi. Gitu. Jadi saya harap supaya kompetisi ini untuk tidak keluar jalur. Itu sih. Itu aja saudara saya. Oke, itu aja. Kak Faris, jadi saya mau nanya nih, Oke. gimana caranya membuat alur cerita dari sebuah karakter game yang
itu nggak ada sama sekali ceritanya. Misalkan karakter yang berbeda, nggak satu cerita, ada sih ceritanya itu, tapi dia misalkan Fanny dengan Tigreal nih. Nah, gimana caranya buat cerita dari selain Tigreal itu, misalnya Fanny sama Granger misalkan gitu. Ya, oke. Oke, jadi terlebih dahulu sebelum menyusun sebuah cerita, kita kan ada buat karakterisasi. Karakter itu apa? Ada antagonis, ada protagonis, ada tritagonis, itu netral ya. Ya. Atau bisa jadi dalam satu cerita tidak ada antagonis, semua itu baku hantam, bisa kayak gitu. Bisa juga semua antagonis baku hantam. Bisa juga semua itu netral, tidak antagonis ya. Itu bisa. Jadi pertama karakternya itu harus jelas. Misalnya kamu mau bawain oke lah, misalnya game tembak-tembakan ya. Misalnya Valorant lah misalnya ya. Misalnya dalam satu kompetisi cosplay diperbolehkan cosplay karakter game ya dari luar, misalnya Valorant misalnya. Kamu jadi misalnya karakter apalah, jadi karakter si ini, terus lawanmu tuh karakter Viper. Kamu buat karakternya ini secara spesifik. Oh, karakter yang kamu peranin itu kayak gini. Oh, karakternya Viper tuh kayak gini. Nah, habis itu dari situ kalau sudah jelas karakternya, ini antagonis, ini protagonis, bisa ada kamu buat cerita. Meskipun dalam game itu tidak ada cerita seperti itu, bisa kamu buat cerita sendiri. Tapi alangkah baiknya kita searching dulu. Oh, dia karakternya ini lebih cocok jadi antagonis apa protagonis. Nah, itu. Misalnya kalau karakternya ini, misalnya karakter game ya misalnya, dia tuh lebih cocok jadi karakter antagonis. Ya udah antagonis aja. Gak mungkin karakternya sangar, antagonis banget, tapi kamu buat karakternya itu yang imut, suka bercanda, kan aneh. Kecuali kalau dalam gamenya seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak ada, alangkah baiknya buat karakter yang sesuai dengan inilah ciri-ciri fisiknya. Kalau misal tidak ada karakterisasi dalam gamenya. Jadi intinya jika tidak ada ceritanya, buat lu karakternya dulu. Spesifikkan karakternya, apakah antagonis, protagonis, atau tritagonis. Setelah sudah dispesifikkan karakternya, baru bisa dibuat cerita. Itu sih. Next, gimana sih struktur alur cosplay competition yang sudah lumayan atau sudah bisa dibilang bagus, Kak Waris? Dan misalkan dari awal ngapain, habis itu akhirnya gimana? Gitu. Oke ya. Jadi untuk cosplay competition, mau itu solo competition atau cosplay competition, ingat ada awalan, klimaks sama akhiran. Nah, jadi kalau misalnya tiba-tiba langsung klimaks, aneh. Terus kalau misalnya klimaks tanpa ending, aneh. Nah, jadi buat lo openingnya, adegan awal, klimaks, baru ending. Jadi kalau aku udah sempat contohin di solo coscom yang aku sebagai Gyoko ini, ada awalannya, ada background, itu kan biasanya kan kayak cutscene loh. Cutscene sebagai awal chapter yang baru muncul lah. Pengenalan Gyokonya. Itu pengenalannya. Akhirnya aku tiba di desa penempat. Nah, itu opening. Terus kayak klimaksnya tak munculin dah karakter dari orang-orang yang aku siksa itu. Aku munculin, aku siksa, itu klimaks. Nah, endingnya bersiaplah kalian para penempa pedang. Itu endingnya. Langsung ada lagu endingnya dari Kimetsu no Yaiba. Jadi jelas ada opening, klimaks, ending. Jadi jangan langsung ujung-ujung langsung klimaks baku hantam. Woi, sabar bos. Ini gimana ceritanya nih bos? Sabar bos, sabar. Sempat dulu bahas Cosco Mobile Legends gitu juga. Gitu juga. Nyerang lawan buff gitu ya. Baku hantam. Woi, sabar bos. Tanpa orientasi ya. Tanpa orientasi. Briefing dulu, sabar. Gimana ini? Gitu. Sedang ngapain ini? Ngapain nih tiba-tiba Rusuh ribut? buff. Nggak langsung di dari awal sampai akhir gitu. Pukul tepar. Iya. Oke, thank you Kak Faris. Ayo. Oke. Jadi lagi ada 2 pertanyaan dari aku, Kak Faris. Ayo. Monggo. Pertanyaannya tuh simpel aja sih. Menurut Kak Faris, perkembangan cosplayer kain di Bali itu gimana? Soalnya kan aku nggak terlalu tahu ya kalau di Bali tuh mungkin dominannya cenderung untuk cosplayer armor, ya, cosplayer armor yang pakai busati gitu kan ya. Nah, entah kenapa aku merasa kayak di Bali tuh
mungkin ada beberapa, malah kayaknya banyak tapi nggak terekspos orang yang bisa main kain gitu. Menurut Kak Faris gimana tuh cosplayer kain yang ada di Bali? Oke. Jadi cosplayer kain yang ada di Bali ini maksudnya kayak cosplayer yang pakai kostum kain lah ya. Iya, Sama orang ikut yang kompetisi. merajut. Yang bikin Iya, langsung iya. kita. Nggak bikin langsung. Hmm. Jujur sudah ada perkembangan. Kalau menurut saya ya, kalau menurut saya sudah ada perkembangan. Jadi yang biasanya tuh kayak kain itu kan apa ya? Mungkin bukan ke ini ya, bukan masalah ke kain atau armornya. Jadi kebanyakan kan kayak cosplayer itu kalau maju kostum, maksudnya action kan baku hantam. Tapi sekarang tuh ada cosplayer maju kostum, tapi tidak action baku hantam, slice of life kayak idol, kayak yang diperanin sama Sin Lloyd itu. Mereka kan kostum kain, tapi performnya tuh tidak baku hantam ya. Jadi performnya idol, slice of life dapat itu ceritanya, menang. Terus ada juga yang kayak Kobuka Nairu, dia kan pakai kain, menang juga dia pas walk gitu. Terus ada Rurouni Kenshin juga baju kain, menang juga. Jadi intinya sudah ada variasi kalau menurut saya ya. Jadi tidak hanya action aja. Tadi yang Vocaloid itu bukan action, nggak bisa. Terus yang Kobuka Nairu juga bukan action, bisa kok, tetap bisa berpeluang untuk memenangkan kompetisi. Ya karena ada yang banyak yang bilang kan kalau kain itu bakal kalah sama cosplayer armor. Mungkin obligasi tersebut kan agak gimana ya, agak tergantung dari kostumnya dulu dilihat. Ya. Gitu. Ya. Gak mungkin dong mentang-mentang Busati bisa menang terus lawan kain, enggak dong. Ya belum tentu, sangat belum. Kak Resa, Kak Aisti, lihat mereka. Nah, ya itu dia ICGP dia bawain Dr. Stone, Ya. pakai kostum kain loh, Kostum menang kain. dapat juara 3 besar tuh ICGP nasional lah gitu. Kalau misalnya yang lebih dekat lagi, ya kemarin saya di Kreha kemarin itu, solo kostum pakai ini, nggak pakai armor. Ini kan bukan armor ya. Contohnya lagi satu Willy Ozora, ya kan? Ya. Dia juara 3, dia jadi apa? FIFA Fantasi, jadi Minecraft itu menang dia. Nggak pakai armor. Nggak armoran, ada sih beberapa part armor, tapi fullnya kain tuh kayak Kak Novan kemarin juga kan, jadi Goku GT, dia kan kostumnya nggak full ini, dia nggak full Busati, kain dia tuh. Jadi apa ya? Armoran belum tentu langsung menang. Iya betul, Ah, betul banget itu dia. Soalnya pernah loh, ini kejadian kostum armor, tapi dia nggak tahu nama karakternya apa. Saya tahu tuh, seriesnya nggak nonton, nama karakternya nggak tahu, series nama apa, ceritanya tuh tidak tahu. Ya. Alhasil gerakannya acak-acakan. Nah, saya tahu waktu itu, meskipun waktu itu jurinya bukan saya sih, saya lihat di video waktu itu. Nah, ketahuan banget itu. Ya. Tidak nonton seriesnya, tidak tahu seriesnya, bahkan sampai nama karakternya tidak tahu. Iya. Nah, itu udah pasti tidak menang. Kalau misalnya saya waktu itu jadi jurinya, tidak menang. Jadi apa? Jangan beranggapan bahwa kalau lu mau menang, lu harus pakai armor. Enggak juga. Ya. Jangan memandang Jawa rendah. bilang. Kreativitas itu bukan cuma armor. Ada kain, ada muscle suit. Iya. Nah, Kain itu lebih susah loh guys daripada Sulit loh. bikin. Iya. ada Makeup juga bener, makeup itu susah loh. styling wig. Styling wig juga. Sulit. Jadi nggak udah kuasain armor tuh berarti kamu nggak usah membangga diri. Aduh, jangan. Masih ada skill yang lebih susah daripada itu. Ya, jadi intinya kreativitas atau ilmu itu infinity itu sih apa sifatnya, tak terhingga. Semakin kita mendalami, semakin banyak juga hal yang ternyata kita tuh tidak tahu. Jadi kalau misalnya ada yang menganggap bahwa dirinya dia sudah sempurna sehingga layak untuk menang, jangan senang dulu. Karena apa? Masih ada ide-ide yang belum dicoba. Masih ada style-style atau skill-skill yang belum kita pelajari. Masih banyak. Ilmu itu tidak terhingga sifatnya. Kreativitas juga tidak terhingga. Masih banyak hal yang bisa dijelajahi. Ya, masih banyak hal yang untuk dipelajari. Iya. Saya aja masih suka loh belajar. Masa kalian yang lebih muda dari saya nggak suka belajar, mempelajari hal-hal yang baru, mempelajari kreativitas kan? Aneh kalau misalnya tidak suka belajar. Aneh. Itu sih. Oke, untuk yang terakhir nih Kak Faris sebelum kita nutup podcast kita malam hari ini. Ya. Jadi ada satu lagi pertanyaan. Pertanyaan gampang sih menurut kata hatinya Kak Faris sendiri. Menurut Kak Faris,
pesan untuk cosplayer Bali. Ya, Nah, oke. pesan-pesannya untuk cosplayer Bali harus bagaimana, apa aja yang harus ditingkatkan. Gitu. Oke ya. Jadi mungkin pesan untuk kayak teman-teman semua di sini ya tentunya pesanannya juga apa ya berlaku untuk saya sendiri ya. Jadi mari kita sama-sama tingkatkan kreativitas. Nah, itu yang pertama. Kalau misal kita ngincar kreativitas, prestasi itu juga akan datang mengikuti, cepat atau lambat. Itu saya yakin. Udah banyak yang membuktikan dan saya juga sudah membuktikan. Kamu ngincar kreativitas, cepat atau lambat prestasi juga akan datang. Kamu ngincar prestasi, otomatis kamu harus berkreativitas. Nah, incar kreasi, incar prestasi. Nah, itu. Jangan incar sensasi, gitu sih. Dan itu yang kedua. Nah, yang pertama tingkatkan kreativitas, terus yang kedua kan cari kreasi dan cari prestasi. Terus yang ketiga, semua orang itu ada waktunya, semua orang itu ada masanya. Bisa jadi di kompetisi yang ini kalian belum menang, di kompetisi yang berikutnya juga kalian belum menang, tapi di nanti bisa menang di kompetisi yang berikutnya. Jadi bunga mekar itu tentu tidak sama. Bunga melati sama bunga sakura pasti beda dong waktu mekarnya. Nah, itu. Bunga Jepun sama bunga melati pasti beda dong waktu mekarnya. Semua orang tuh pasti ada waktunya sendiri-sendiri. Seperti katanya Goldie Roger itu, ketika ada anak kecil yang mau ikut jadi krunya, karena dia masih terlalu kecil, tenang kawan, nggak usah terburu-buru. Semua orang itu ada waktunya. Nah, itu. Jadi kalau misalnya kalian kenapa kok aku nggak ingin menang, nggak usah buru-buru. Semua orang itu pasti ada waktunya. Nah, itu. Itu aja sih dari saya. Sekian dan terima kasih. Ya, oke. Mungkin ada tambahan dari saya ya. Kita akan menunggu para cosplayer baru, benih-benih baru cosplayer Bali ditunggu. Jangan takut kalian naik panggung ya. Ya. Kita pasti full support kok. Nggak ada. Kita nih orangnya merangkul. Ya. Jadi kita tunggu para benih-benih cosplayer baru. Yeps. Cosplayer yang mau berkompetisi, kita tunggu. Ya mau berkompetisi, mau Iya, belajar. Yang mau belajar, kita tunggu banget. Mau tanya-tanya apa-apa sama kita bisa berdua. Maksudnya bisa Kak Faris ya tanya-tanya. Iya. Jangan takut untuk bertanya. Ingat, takut bertanya sesat di jalan. Nice. Oke, terima kasih Kak Faris sudah mau hadir. Terima kasih juga di Wahyu. podcast kita hari ini. Terima kasih Gus Prat, terima kasih Zee. Terima kasih semuanya yang sudah mau datang. Terima kasih ya. Kara. Terima kasih. Oke, sekian dari saya Wahyu selaku kru DZ dan saya tutup. Bye bye. Bye bye.